emotion. Call it a mom's adoration. Foundation, a special bond of creation. Ha! For all the single moms out there going through frustration. Clean bandit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya teman-teman. Kembali lagi kita di kelas coaching sehat online bersama saya hari ini. Nah teman-teman, sebelum kita masuk dalam materi ke-9, izin perkenalkan dulu, nama saya Coach Ucai. Ini adalah foto before after saya sebelum program bersama Nutrisi Herbalife. Kelebihan berat badan, alhamdulillah menjalankan pola hidup sehat dan cukupan asupan nutrisi. Total turun saya 10 kilo. Sebelahnya suami tercinta saya dan juga ikut program nutrisi bersama saya dan keluarga. Alhamdulillah suami saya turun 40 kilo. Yang dulunya ukuran celananya 46, sekarang menjadi 40. Wow, insya Allah jauh lebih sehat, stamina luar biasa. Ya teman-teman, perkenalannya sudah cukup ya. Sekarang kita masuk sesi materi. Teman-teman masih ingat ya, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh, dan hari ke-8. Insya Allah sudah menyimak dan sudah dilakukan ya. Setuju ya teman-teman? Hari ini, hari ke-9, saya akan berbagi tentang materi olahraga dan manfaatnya. Teman-teman bisa lihat di sini ya, ada talking point yang biasanya kita dapatkan di Nutrients Club. Tapi kali ini kita bagikan via online untuk teman-teman di rumah agar teman-teman bisa mengulang dan bisa mempelajari lebih detail lagi di rumah. Teman-teman, kita di sini berbicara tentang olahraga dan manfaatnya. Beberapa perbandingan antara yang masuk dan yang dibakar. Artinya, pada saat kita selesai olahraga, pasti berasa lapar. Pastinya nih, biasanya orang-orang awam akan mencari makanan. Dan terjadilah makanan yang tidak dibutuhkan kembali masuk ke dalam tubuh setelah kita berolahraga. Kita akan belajar di sini ya teman-teman. Di sini ada jenis-jenis makanan, ada donat, coklat, mayones, kacang, burger, keju, bubur ayam dan segala macam. Di sampingnya merupakan porsi dari makanan tersebut. Porsi dari makanan tersebut dan di situ ada 4 biskuit dan seterusnya. Nanti teman-teman bisa lihat ya. Terus yang di sininya lagi nih, yang berikutnya di sini ada angka kalori yang terkandung dalam makanan tersebut. Angka kalori ini mewakili porsi dari makanan tersebut. Nah, setelah itu di bagian sisi paling kiri atau paling kanan itu merupakan jenis olahraga yang harus dilakukan pada saat kita memasukkan angka kalori pada makanan tersebut. Dan yuk kita ambil contoh nih. Kita lihat di sini donat coklat nih. Donat coklat ini teman-teman, porsinya satu donat sebanyak 360 kalori. 360 kalori kita harus membakar kalori yang terkandung di dalam satu donat itu setara dengan 1 jam main kasti. Wow, main kasti 1 jam. Teman-teman bisa bayangin nggak? Adilkah kita cuma makan satu donat, terus habis itu kita harus membakar sebanyak-banyaknya 1 jam main kasti tanpa berhenti? Bisa bayangin kalau misalnya nih kita sudah habis main, nanti pasti lapar lagi. Yang ada makan lagi, nggak selesai-selesai, nggak kebakar-bakar kalorinya. Contoh kecil saya nih mau bercerita di sini pengalaman pribadi saya tentang olahraga. Dan sebelumnya saya mau menanyakan nih sama teman-teman. Teman-teman ada nggak yang berpikiran bahwa aku mau turun berat badan dengan olahraga? Harus olahraga. Ada nggak yang berpikiran dengan olahraga kita bisa untuk menurunkan berat badan? Saya dulu seperti itu. Dulu saya melakukan olahraga itu dengan niatan untuk turun berat badan. Akhirnya saya memilih olahraga terpaksa untuk melakukannya. Karena apa? Karena saya mau turun berat badan dan langsing. Waktu itu sih saya memilih aerobik karena biasa dong kalau untuk wanita itu saya melakukan aerobik kurang lebih 1 jam dan atau kurang lebih 70 menit sama macam BL. Oke,
kita langsung baca aja nih. Langsung baca di sini ya teman-teman. 70 menit senam aerobik akan membakar sebanyak kurang lebih 414 kalori. Itu kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan tidak berhenti 70 menit non-stop. Nah, setelah itu nih, saya pulang dari studio tersebut. Saya lapar. Ya, ingat ya, ini pengalaman pribadi saya. Mungkin teman-teman ada yang mengalami setelah saya keluar dari studio aerobik tersebut. Akhirnya saya lapar nih, saya cari makan. Biasa dong, pada saat di sore hari, tukang abang nasi goreng itu suka udah ada yang nongkrong, bener gak tuh? Nah, akhirnya saya nongkrong. Lah, nongkrong itu tukang nasi goreng tersebut bukan bikin nasi goreng ya, tapi makan nasi goreng. Jadi teman-teman, saya makan kembali nasi goreng setelah kita capek-capek melakukan senam aerobik. Satu piring nasi goreng itu sebanyak 507 kalori. Artinya, saya sebelum makan nasi goreng, saya sudah mengeluarkan kalori dengan cara berolahraga atau cara dengan senam aerobik tersebut. Kita mengeluarkan kalori sebanyak hanya 414 kalori. 570 kalori saya masukkan kembali nih. Saya mengeluarkan 414 kalori. Artinya nih, apa saya bukannya untung? Malah buntung ya. Teman-teman bisa hitung nih dengan kalkulatornya atau dihitung dengan sendiri berapa saya untungnya. Artinya saya memasukkan kembali 570 kalori. Wah, ternyata saya tekor sebanyak 156 kalori. Bisa bayangin gak tuh, terjadi sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, dan berbulan-bulan. Wajar dong pada saat saya merasa frustasi, saya merasa ini tidak ada hasilnya. Kenapa? Karena saya belum mendapatkan ilmu yang namanya edukasi seperti sekarang ini. Setelah saya melakukan begitu bertahun-tahun, gitu ya, tapi kok berat badan saya nggak pernah turun, malah justru naik, cenderung naik. Akhirnya saya frustasi. Dan banyak juga teman-teman di sana yang mempunyai pendapat percuma ya olahraga, saya nggak mendapatkan hasil, turun berat badan, yang ada naik berat badannya. Wajar, karena pada saat pembakaran terjadi tidak seimbang. Pemasukan yang kita masukkan kembali. Jadi teman-teman ingat ya, kita harus bijak mendapatkan hasil yang maksimal, jangan mau buntung, harus untung. Nah, harusnya bagaimana nih solusinya? Solusinya yang terbaik dan tepat setelah kita melakukan olahraga, kita itu adalah memasukkan kembali energi yang terbuang. Tetapi dengan catatan, energi yang masuk itu harus rendah lemak, tinggi nutrisi, juga tinggi protein. Pastinya, kenapa? Pada saat kita berolahraga, kita sudah kehilangan massa otot. Kita harus mengkavani kembali energi dan stamina kita, serta membentuk massa otot yang ada di dalam tubuh kita, agar kita menjadi lebih kuat, lebih padat. Alhamdulillah, kita sudah menemukan solusi yang tepat dan yang terbaik untuk kita selesai berolahraga. Nah, teman-teman, di sini kita ada shake dan pipi. Kenapa? Karena pertama, manfaatnya shake dan pipi ini untuk merecovery tenaga kita. Kedua, untuk merecharge kembali energi yang ada di dalam tubuh kita. Dan ketiga, untuk membentuk massa otot pada saat teman-teman melakukan olahraga, mengeluarkan keringat, dan pada saat itu juga keluar keringat bersama lemak. Nah, sisa-sisa yang ada di dalam tubuh kita itu, tempat yang ada di dalam tubuh kita itu yang diisi sama lemak yang ada di dalam tubuh kita itu, kita akan menjadi kosong. Nah, kesempatan ini nih, kita itu akan berikan kepada protein yang mengisi tempat yang kosong di dalam tersebut dengan otot. Dan teman-teman, kita mengkonsumsi shake ini kalorinya itu sangat rendah.
kalau kita mengkonsumsi setelah kita berolahraga hanya 100 kalori, kurang lebih pokoknya 100 kalori. Bisa bayangin nih, kalau kita tadi aerobik itu membakar 414 kalori, terus kita mengkonsumsi shake 100 kalori, kita masih bisa menyimpan atau membuang kalori yang tidak terpakai itu sebanyak 284 kalori. Biasanya ya wajar dong pada saat kita mengkonsumsi shake setelah olahraga, shake dan PPP, kita bisa turun berat badan, lebih sehat dan bugar. Nah, ini adalah solusi yang terbaik untuk kita selesai berolahraga. Nah, teman-teman kalau punya budget lebih, teman-teman bisa saat berolahraga atau sebelum olahraga dapat mengkonsumsi cairannya hidrasi yang dibutuhkan, yang harus kita butuhkan itu terdapat teh energi dan teh termokonsentrat. Energi ini kita gunakan sebelum kita berolahraga, berfungsi untuk mendapatkan stamina agar kita tidak cepat loyo pada saat kita melakukan olahraga tersebut. Saat kita berolahraga, ya saat kita melakukan olahraga sepanjang olahraga kita, membantu metabolisme tubuh kita, mempercepat pembakaran lemaknya dengan teh herbal konsentrat. Nah, jadi kalau ini bisa nggak sih baiknya tuh dikonsumsi dua-duanya sekaligus dalam waktu yang sama? Boleh nggak ya? Masalah nggak ya? Insya Allah nggak masalah, malah luar biasa kalau kita bisa tambahkan teh termo dan energi di saat kita berolahraga. Untuk hasil yang lebih maksimal lagi, teman-teman bisa menambahkan di minuman energi dan teh termonya itu dengan aloe vera dan mixed fiber. Ini untuk penyerapannya, nutrisinya maksimal setelah olahraga, juga makin seger, dan ini bisa kita buat jet drink. Yuk kita simak video cara membuat jet drink. True frustration, clean bandit, China ball, and Marie thing make them air. She works the nights by the water. Mantap. Jadi olahraga itu dengan mengkonsumsi nutrisi Herbalife itu sangat luar biasa ya. Biar makin semangat untuk berolahraga, selalu mendapatkan semua produknya dari konsultannya masing-masing. Hubungi konsultannya untuk mendapatkan schedule harian olahraga dan schedule harian untuk mengkonsumsi semua produk-produk Herbalife. Olahraga kita juga butuhkan untuk meningkatkan metabolisme tubuh agar semua tubuh kita masih di dalam tubuh kita ikut aktif. Pada saat tubuh aktif akan terjadi pergerakan yang sangat luar biasa, di mana dia akan membuang yang tidak dibutuhkan, yang akan menyerap yang dibutuhkan sebanyak mungkin. Ya teman-teman, alhamdulillah sesi edukasi materi hari ke-9 sudah selesai. Mohon maaf kalau ada salah dan terima kasih. Sampai jumpa.